selamat datang kembali di ibadah online GPDI City on the Hill. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang saya rindu untuk ingatkan kita kembali. Yang pertama, mari kita siapkan diri kita. Berpakaianlah yang rapi, yang sopan, dan yang pantas untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, mari kita siapkan tempat. Carilah tempat yang tenang, yang nyaman, dan yang terbebas dari segala gangguan agar kita bisa fokus selama mengikuti ibadah. Yang ketiga, mari kita siapkan hati kita. Hindarilah melakukan aktivitas yang lain, dan mari nikmatilah hadirat Tuhan. Ibadah online tidak membatasi kita untuk bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jika saudara tidak memiliki amplop seperti ini, saudara bisa mengumpulkan persembahan ke dalam amplop lain, kemudian menyerahkannya ke gereja. Atau jika saudara berhalangan, saudara bisa menghubungi pihak gereja, kemudian akan ada staf yang mengumpulkan persembahan ke rumah saudara masing-masing. Persembahan juga bisa dilakukan secara virtual, yaitu dengan cara scan QR Code di sebelah sini. Pembayaran bisa dilakukan melalui OVO, GoPay, maupun Dana. Atau bisa juga dengan melakukan transfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan mari nikmati hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita ada di tanggal yang 12 di bulan ke-12 di tahun 2021. Praise the Lord. Kita ada hingga saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Apapun yang kita alami sepanjang tahun 2021, kita mau kembalikan lagi kepada Tuhan. Amin. Dia yang terus bekerja dan akan menyelesaikan semuanya. Pada pagi hari ini, kita mau temukan lagi damai di dalamnya. Dalam naungan sayapnya, dalam tangan perlindungannya, kita tidak takut bahaya. Amin. Amin. Mari persembahkan ucapan syukurmu kepada Tuhan pada pagi hari. Semua karena kebaikannya, semua karena kesetiaannya, semua karena perlindungannya, semua karena apapun yang Ia lakukan, semua untuk kebaikan kita. Mari hadapkan hidupmu kembali. Mari fokuskan kembali pandanganmu kepada Tuhan. Menyinarimu dengan wajahnya, dengan sinar kemuliaannya. Kita mau menembus awan kelabu kita pada pagi hari ini. Kita mau menembus semuanya. Kita mau memandang kemuliaannya. Syekara lamaya megana labayara syekana labayana labayara labayara syukurana maya negara labayana labayana here labayana labayana. Kami bawa syukur kami Tuhan. Kami bawa kepadamu.
Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa, yang selalu ada buat kami, yang selalu sabar terhadap kami, yang selalu hadir di dalam setiap keadaan kami, di dalam setiap musim kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Kau temukan hati yang menyembah, hati yang bersyukur lewat pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Bapa. Kami bersorak, kami mau menyanyi bagimu Bapa, karena kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Berikan sorak-sorai kepada Raja kita. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam namanya ada pengharapan. Amin. Di dalam namanya ada kekuatan.
Jesus. Gorabaya rashakanalabaya. Debara hamaya rashakanalabaya takoralaba. Tenggara hamaya rashakanalabaya takara. Tenggara hamaya rashakanalabaya namaya. Debara hamaya tohona hamaya rashakanalabaya takara. Tehema mama rashakanalabaya takara. Karena di dalam-Mu Tuhan, we found everything. Kami temukan semuanya. Kau gembala kami, takkan kekurangan kami. Kau membawa kami ke padang rumput yang hijau. Kau membimbing kami ke air yang tenang. Kau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kami, Tuhan. Kau meminyaki kepala kami dengan Engkau, Tuhan. Biarlah kami penuh melimpah. Walaupun kami di tengah lembah kekelaman kami tidak takut bahaya. Tongkat-Mu dan gadamu, itulah yang menghibur kami. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kami sepanjang umur kami, dan kami akan tinggal diam bersama Tuhan sepanjang masa kami. Lord Jesus. Amen, Lord. Lord. Amen. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun
Engkau kebutuhan kami Tuhan. Kami mau tenang di dalam-Mu Bapa. Kami mau singkirkan semua ketakutan kami, dan kami mau tenang di dalam-Mu Tuhan. Kami mau katakan pada pagi hari ini, come still my soul. Tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Karena aku tenang di dalam-Mu, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari jemaat Tuhan, biar ini menjadi doa kita bersama. Apapun badai hidupmu, kita mau tenang di dalam naungan sayap Tuhan. Kita mau menembus awan kelabu itu dan kita mau memandang kemuliaan. Mari saudaraku, biar pujian ini menjadi doamu pada pagi hari ini. Mari serukan pujian ini bersama-sama dengan imanmu. Yes. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan
bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga syukurkan Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah, menyegarkan kami kembali Tuhan. Berikan pengharapan baru, kekuatan yang baru bagi kami. Thank you Lord Jesus. Want to wait on you Lord. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau Bapa. Ada terus bekerja dalam kehidupan kami. Mensyukurkan di dalam nama Yesus. Berikan sekali lagi sorak-sorai yang meriah untuk Raja kita yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Amen. Yes Lord. Amen. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Amin. Haleluya. Kita buka Alkitab kita. Yang di HP boleh, yang di Alkitab boleh. Kita buka di dalam Kejadian 22, Saudara. Kejadian 22 ayatnya yang ke-15. Saudara, di tokoh Alkitab saya belajar ya, saya membaca senang, saya di Amsal. Terus kalau kitab Perjanjian Lama saya senang baca itu sejarah-sejarah ya, apa yang sudah dilakukan oleh Abraham. Abraham sebagai bapak orang beriman ya. Saya tahu kalau kita baca berkat Abraham itu melimpah banyak. Dan kambing dombanya, sawah kebunnya pun banyak. Begitu juga Raja Salomo. Lah, saya belajar ada apa dengan Abraham, ada apa dengan Raja Salomo, Saudara. Ternyata apa yang dilakukan Abraham adalah penyerahan yang benar terhadap Tuhan. Amin, Saudara. Penyerahan yang benar. Nah, apa yang terjadi? Ketika Abraham bukan lagi hartanya, tetapi anaknya yang tunggal itu diminta untuk diserahkan, maka apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham adalah ada penyerahan yang total dan menyerahkan benar-benar kepada Tuhan. Sebab apa? Abraham tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sanggup memelihara Abraham. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, dia lakukan dan dia yakin karena Abraham bakal terima berkat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-15, Kejadian 22. Ayat yang ke-15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ayat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. 17. Anakmu, saya ulangi lagi ya. Segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Sampai di situ aja. Jadi 2,5 sepotong ya. 2,5 potong ayatnya ini. Saya sampai di situ aja. Kenapa? Ada kata-kata yang dikatakan Tuhan ya, karena engkau tidak segan-segan. Amati baik-baik Saudara. Berarti ada penyerahan total. Tidak ragu-ragu lagi karena Tuhan yang meminta. Nah Bapak Ibu, kenapa janji Tuhan itu dia katakan Tuhan dengan sumpah, artinya sumpah itu mengandung makna yang besar. Ada keyakinan yang khusus bagi Tuhan. Orang yang bersumpah, biasanya ada sumpah mati, sumpah pocong, sumpah mau di apa aja lah. Itu dilakukan Saudara. Sumpah sama dengan apa yang dikatakan Tuhan itu benar-benar bagi kita adalah imani dengan sungguh-sungguh. Amin Saudara. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia memberikan apa yang dia minta kepada Tuhan. Tapi Tuhan nyatakan buat perbuatan Abraham itu sungguh ajaib. Dia gentikan apa yang menjadi kebutuhan Abraham. Jangan disembelih anak itu. Berseru Tuhan itu kepada dia. Dan dia tidak menjadi lakukan. Tapi dia menyediakan apa yang di belakangnya itu. Seekor domba. Nah Bapak Ibu, kalau kita akan memberi, hati kita memiliki hati.
ini kita berbuat adalah dari hati. Apa yang kita ucapkan adalah dari hati. Entah itu berapa yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan, itu semua dari hati. Saya percaya pagi hari ini dan kita akan menghadapi sebentar minggu yang akan datang, kita akan merayakan Natal. Natal adalah menyambut kelahiran, kita memperingati kelahiran Tuhan. Ya, biasanya kita bersuka cita, ya. Tahun baru kita bersuka cita. Kita percaya ketika kita bersuka cita, kita memiliki hati yang daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya ingatkan, kalau pagi hari ini ada yang belum memberi, entah janji saudara mau membeli besar maupun kecil, biarlah itu kita serahkan dengan hati yang tulus. Kita tidak segan-segan untuk menyerahkan kepada Tuhan. Saya ingatkan, mungkin minggu ini adalah minggu yang terakhir. Kepada siapapun yang belum memberikan janji iman, silakan. Ini saatnya kita untuk memberikan janji iman. Amin saudara? Amin? Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan bagi kami kehidupan kami. Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal bagi kami untuk menebus dosa kami dan Engkau menyelamatkan kami. Kami rindu Bapa seberapa banyak yang kami tahu, yang kami imani bahwa semua kehidupan datang daripada Engkau. Bahkan pagi hari ini, apa yang kami bawa ini adalah datang daripada-Mu Bapa. Kami bawa kepada-Mu ya Tuhan, besar maupun kecil keuangan kami, persembahan kami, janji iman kami. Tuhan Kau memberkati berlipat-lipat kali ganda sesuai janji Tuhan kepada Abraham. Terima kasih Bapa. Kuduskan setiap persembahan dan layakkan semua persembahan ini menjadi bau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau akan memberkati seluruh jemaat pagi hari ini yang telah memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberikan dengan sukacita. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, selamat memberi dengan sukacita. Sebelum saudara duduk, ini penghujung tahun. Dan saya sudah beritahu tema kita tahun depan refocus, artinya fokus kembali. Memfokuskan ulang. Kenapa harus fokus ulang? Karena saya mau pastikan setiap jemaat, setiap kita yang mengaku Kristen, setiap kita yang mengaku warga GPDI, warga Pantai Kosta, warga kota di atas bukit, jangan sampai Kristen tanpa Kristus. Karena hari-hari ini kita mau merayakan Natal. Tapi di luar sana Natal tanpa Tuhan sudah sekedar jadi budaya. Kalau sudah nonton film, Hollywood, nonton Netflix, nonton itu hanya sekedar liburan keluarga. Saya mau pastikan tidak ada atau jangan seorang pun pelayan sibuk melayani tetapi tanpa Kristus, tanpa Tuhan. Saudara mungkin jadi panitia, saudara sibuk melayani tapi tanpa Tuhan. Natal adalah bukti Allah mau menyatakan dunia ini jangan sampai tanpa Allah. Itu sebabnya diberikan anak tunggalnya bagi dunia. Dan itu sebabnya saya mau kita fokus. Sebelum saudara duduk, beberapa waktu lalu saudara, seorang hamba Tuhan datang kepada saya. Bicara soal visi pendidikan dan dia mulai rasa bebannya berat. Itu bulan lalu. Saya tiba-tiba dikasih hikmat. Padahal orangnya wah kalau saudara lihat dia sangat semangat memberi motivasi. Tapi untuk saat itu, untuk hal itu dia datang. Matanya berkaca-kaca, dia curahkan bebannya. Terus saya bilang begini, saya juga punya masalah yang sama.
Tetapi kalau dulu saya suka khawatir, suka bingung. Tapi sekarang untuk hal ini mungkin saya sudah lebih menang, sudah lebih dahulu mengalami ini. Saya sudah tenang. Apa yang saya maksudkan? Ternyata dia pikirkan apa? Dia punya banyak pegawai di bawahnya, harus diperhatikan, pelayanannya harus jalan, uangnya dari mana. Apalagi baru saya keinget kemarin, wah Natal buat kita yang warga Kristen harus kasih THR. Tapi waktu itu saya ngomong, hati saya mulai tersentuh ya, saya mulai lihat beban dia gimana. Tapi intinya satu, kalau kita fokus sama Tuhan, Tuhan siapkan yang lain, Tuhan jaga yang lain. Bukankah ayat berkata, cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Pusingnya bulan lalu di dia, sekarang pusingnya di saya dan istri bulan ini. Aduh iya ya, banyak yang harus dilakukan. Mami ulang tahun, anak-anak harus begini, guru-guru gimana, pegawai yang Kristen gimana. Tapi saudara tahu, ketika kita fokus sama Tuhan, Tuhan jadi pemelihara. Apa yang saya ucapkan bulan lalu, saya memang gak tahu mau dari mana. Tapi saya udah sampai level tenang. Nah, kalau dulu saya nggak, aduh mau THR gimana, guru-guru banyak, aduh mau ini, pusing. Tapi saya bilang, saya sudah ngalami, saya nggak tahu mau dari mana, tapi saya tenang. Dan kemarin saya dapat berita, ada orang kirim berkat, saya dengan istri berkata, puji Tuhan, berarti ya ada beberapa guru dapat berita baik hari ini. Saudara tenanglah ya. Saya berdoa juga, Bapak Ibu yang jadi bos, Bapak Ibu yang jadi majikan, pikirkan kesejahteraan orang-orang di bawah saudara. Amin. Mungkin saudara sekarang sedang pusing, gimana? Tapi saya mau ajak saudara fokus dengan Tuhan. Katakan fokus dengan Tuhan. Katakan fokus dengan Tuhan. Saudara siap dengar kebenaran firman Tuhan hari ini? Silakan duduk. Haleluya. Tuhan mau kita fokus. Kenapa? Karena ketika fokus, apa yang terjadi? Ada power of the focus. Lampu ini karena difokuskan ke mimbar, saudara lihatnya enak. Kamera rekam gambarnya enak. Coba lampunya dimatikan sebentar, Tom. Nggak nyaman ngelihatnya ya. Apalagi yang di kamera, aduh nggak nyaman. Tapi ketika ada lampu fokus, terang yang difokuskan bukan hanya menyinari. Bahkan terang itu bisa, saudara lihat ya. Matahari pakai kaca pembesar difokuskan sinarnya. Apa yang terfokus, kertas atau apa, bisa terbakar. Bahkan terang yang sangat difokuskan bisa jadi sinar laser. Membelah batu, membelah baja, membelah apa saja. Karena ada kuasa dari fokus. Pagi hari ini, evaluasi kita 2021. Bagaimana fokus kita? Makanya kita mau refocus di 2021. Tapi sebelum fokus yang lain. Tapi saya pengen pastikan fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, Tuhan gak mau dunia tanpa Allah. Tapi lewat Natal, Allah sedang membuat kita fokus kepada Allah. Gimana kita bisa fokus kepada Allah melalui siapa? Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara mau fokus kepada Tuhan, fokuslah kepada Yesus Kristus. Mari kita baca ayatnya. Lukas 1 ayat 31. Bagaimana dunia ini nyata ada Allah. Allah fokuskan dirinya melalui siapa? Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini berita Natal saudara. Orang tuanya harus menamakan dia Yesus. Menamakan dia Yesus. Dan kita sudah tahu siapakah Yesus itu. Allah yang jadi manusia. Amin.
Jadi semua orang pengen tahu Tuhan. Tetapi mereka cari lewat sembah pohon, sembah gunung, sembah yang lain, atau menciptakan agama. Tetapi Allah melalui hikmatnya, melalui kasihnya, melalui kuasanya, Dia tunjukkan kalau kamu mau kenal Allah, ini Yesus, lewat Yesus. Betapa luar biasanya, bukan? Jadi di Natal ini kita difokuskan kembali, siapakah Allah? Bagaimanakah Allah itu? Bahkan apa tujuan Allah lewat semesta ini? Kita bisa temukan hanya ketika kita fokus kepada Yesus. 2 nama yang Dia berikan ketika hari Natal. Satu lagi, Matius 1 ayat 23. Kita baca sama-sama. Nah saudara, saya pengen saudara fokus kepada nama ini. Yesus adalah pemberian nama dari Allah kepada manusia. Dan Allah mengharapkan ketika orang ketemu Yesus, mereka akan punya pengalaman. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus itu pemberian nama dari Allah. Arti Yesus adalah Allah keselamatan manusia. Dan ketika orang ketemu dengan Yesus itu, orang itu akan menyebut Yesus Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Nah, ketika kita fokus dengan Yesus, saya pengen saudara mengalami 3 pengalaman yang dituliskan di dalam Alkitab. Kalau saudara fokus dengan Yesus, saudara akan mengalami kuasa Allah yang pertama. Saudara akan melihat bahwa saudara akan menemukan otoritas dari pribadi ini, yang tentunya adalah Allah sendiri. Siapa yang rindu melihat kuasa Allah nyata dalam hidup saudara? Lambaikan tangan. Sambil lambaikan tangan, katakan haleluya. Saudara, itu yang saya bilang tadi. Banyak orang merayakan Natal tapi tanpa Kristus. Itu sebabnya mereka gak mengalami kuasa Natal. Mereka mungkin sibuk dengan pesta, sibuk dengan tampilan lahiriah, tampilan acara-acara tertentu. Tapi kalau Kristus gak hadir, gak akan ada kuasa di sana. Ingat, nama itu penuh kuasa. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Mau di surga, mau di bumi. Ada kuasa dalam nama Yesus. Itu sebabnya saya pengen saudara ketika mau fokus dengan Allah, fokuslah kepada Yesus. Kisah Rasul 2 ayat 21 berkata, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa yang menyelamatkan. Engkau dan saya ada hari ini. Boleh memanggil dia Bapa. Boleh merasa karunia-karunia rohani, damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Kuasa yang dari surga, entah itu apa bentuknya saudara alami. Tiba-tiba mungkin lagi menyembah, air mata berlinang. Atau ketika saudara lemah, ada kekuatan, ada penghiburan. Karena kuasa Allah bekerja dalam saudara. Coba lihat, apakah kita mengalami kuasa ini? Itu akan menunjukkan seberapa kita fokus atau tidak kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan, ada banyak hal yang mengkhawatirkan kita. Jujur, seringkali di awal tahun atau hari besar yang lain, buat yang punya pegawai kan langsung mikir THR ya. Atau di waktu-waktu tertentu ada yang membuat kita, waduh, harus fokus untuk disediakan.
Tapi saya mau berkata, lebih dari fokus itu, fokuslah kepada Tuhan. Lebih spesifik, fokuslah kepada Yesus. Kenapa? Dalam nama Yesus ada keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu sebabnya Yesus artinya Allah keselamatan manusia. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar peduli Allah akan dunia ini. Sehingga Tuhan gak mau dunia tanpa Allah. Karena manusia selalu berusaha mencari Allah. Tapi hanya ketika Allah lewat rahmatnya, lewat Natal, ini ditunjukkan loh. Kalau kamu mau kenal Allah, fokus ke sini. Fokus pada Yesus. Sebab cuma Yesus, nama Yesus yang menyelamatkan di bawah kolong langit ini. Amin. Jadi mari ketika kita merayakan Natal, kita difokuskan sebetulnya kepada Allah melalui pribadi Yesus. Puji Tuhan kita telah menjadi orang percaya. Kita telah menjadi Kristen. Kita telah diselamatkan. Kita telah memiliki kehidupan kekal. Namun banyak orang kehidupan kekalnya enggak powerful. Enggak punya kuasa untuk menjadi saksi. Karena seringkali masalahnya adalah dia belum mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Hidup kekal sudah ada. Jaminan masuk surga sudah ada. Tapi seringkali dia masih enggak fokus kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dia fokus kepada yang lain dan membuat dia belum mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Bukankah Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup, bukan hanya hidup kekal, tapi hidup berkelimpahan. Bukan hanya nanti, namun saat ini. Tapi kenapa orang belum mengalami? Yohanes 16 ayat 24 jawabnya. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan mau kita meminta supaya kita menerima. Dan ketika kita menerima, penuhlah sukacitamu. Tuhan tidak hanya mengharapkan hasil kita dijawab doanya, hasilnya juga penuh sukacita. Kita menerimanya bukan sekedar menerima, tapi penuh dengan sukacita. Namun perlu diperhatikan proses kita berdoa, proses kita meminta. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Saudara, meminta dalam namaku. Suatu ketika saya nggak hadir, dan saya udah terima barang. Saya ditelepon, Pak, ada paket Pak. Ini harus ditanda tangan oleh Bapak. Oh, saya bilang saya nggak ada di tempat. Kalau itu ada siapa yang ada di tempat? Orang dekat Bapak. Anak saya. Ya kalau cuma kirim paket buah, kue, nggak perlulah anak saya. Ya mungkin yang tinggal di Pastori siapa aja bisa terima. Tapi kalau paketnya itu bernilai, nggak bisa sembarang orang, betul? Harus orang yang punya kuasa. Saya bergerak di bidang hukum. Dia melakukan sesuatu atas kuasa. Saya pengen kita evaluasi. Memang kita selalu berdoa.
sering berdoa. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengalami kuasa dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus. Saya sungguh tersentuh. Karena saya diberkati dengan Bapak ini. Wah, dia kalau ngomong, wah, motivasional sekali saudara sifatnya. Dia pendeta, dia juga ada di tim Nawacita, di pemerintah dia terlibat, dia seorang deputi di situ. Tapi untuk hal yang ini, karena kita bersahabat, ada kuasa, ada otoritas juga ya, persahabatan. Dia cerita untuk hal itu, dia sambil meneteskan air mata. Saya bilang, saya juga punya pengalaman yang sama. Kayak kita saling menguatkan. Tapi saya punya ketenangan. Karena saya percaya ketika saya berdoa dalam nama Yesus. Saya percaya pelayanan ini dari Yesus, dari Tuhan. Saya gak tahu dari mana. Jadi ketika anak-anak belajar melihat kayak gitu. Pas ada yang gemetar, banyak anak saya tuh ngelihat kayak gitu. Ya, saudara, saya pengen saudara ngalami. Kalau saya bilang berkat tidak terduga-duga. Saya pengen saudara alami hal itu. Karena dalam nama Yesus ada kuasa. Saya katakan amin. Haleluya. Saudara bukan tidak pernah meminta. Tapi mungkin saudara belum meminta dalam nama Yesus. Itu tergantung fokus saudara seberapa dekat dengan Yesus. Kalau fokus saudara sungguh dengan Yesus, kuasa Yesus itu nyata buat saudara. Nyatanya di mana? Ketika saudara berdoa dalam nama Yesus. Pikiran kita belum penuh dengan kebenaran-kebenaran pengetahuan rohani. Tapi bisakah kita berkata, aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Apapun kebutuhan saudara. Untuk hal-hal tertentu saya sudah menang. Tapi saya terus mau berlaku. Tuhan, saya mau fokus. Latih saya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh saya mengalami kuasa nama Yesus. Untuk hal-hal tertentu saya udah tenang. Saya udah gak khawatir. Kalau dulu panik, aduh gimana. Tapi udah ada ketenangan. Tenang pada waktunya. Allah penyedia. Allah penolong. Itu tergantung fokus saudara sama Yesus. Ketika Petrus fokus kepada Yesus. Yesus, Guru, jika itu engkau, suruh aku berjalan keluar dari perahu ini. Dan ketika Petrus fokus kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Tapi ketika dia rasa angin, dia rasa dinginnya air, fokusnya beralih bukan kepada Yesus lagi. Pada dinginnya air, kepada tiupan angin, tenggelamlah dia. Hari ini, di akhir tahun 2021 ya, aduh mundurnya jauh sekali saudara. Terlalu fokus dengan khotbah ini. Di mana fokus saudara? Saya nggak tanya saudara rajin ke gereja enggak. Saya nggak tanya saudara lakukan ini enggak. Tapi kapan saudara fokus? Ketika saudara fokus sama saya, saudara mulai lupa saudara duduk di samping siapa saudara. Ya. Nah, fokusnya ke depan. Ketika saudara fokus sama saya, saudara nggak peduli lampu ini, pohon Natal ini belum menyala. Nggak ada bintangnya. Kapan hari saya bilang sama Santi, San, ini kok nggak nyala?
Terus ada bintangnya. Kalem Kak, kalem. Tenang, tenang. Biar jemaat nanti surprise pada harinya. Nanti pada harinya prank. Saudara kan gak fokus di sini. Kenapa fokus ke saya? Sama. Ketika saudara sungguh-sungguh fokus sama Yesus, saudara akan melihat keselamatan demi keselamatan dinyatakan dalam hidupmu. Kuasa demi kuasa dinyatakan dalam hidupmu. Kalau hari ini kau butuh kuasa Tuhan dan kau tidak merasakannya, jangan-jangan kau hilang fokus dengan Yesus. Seorang istri di Parubaya, dia berkata begini pada suaminya yang lagi nyetir mobil. Yang aku merasa aku semakin jauh dengan engkau. Bahkan kita kok makin dingin. Kau gak merasa lagi kehangatan dengan engkau. Kau gak merasa keramahan lagi dengan engkau. Suaminya mendengarkan celotehnya cukup panjang. Akhirnya suaminya berkata, istriku, pekerjaan kita keliling dengan kendaraan ini. Dan tahukah, aku tidak pernah beranjak dari belakang setir ini. Aku selalu ada di sini. Ketika engkau menyandarkan pundakmu padaku, aku ada di sini. Tapi ketika engkau bergeser, aku pun tetap ada di sini. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tapi mungkin kita mulai hilang fokus. Tidak menyandarkan lagi kepala kepadanya. Tidak lagi menjamah tangannya. Karena Yesus tidak pernah berhenti menuntun kita. Amin. Dia membawa kendaraan kita pada kekekalan. Tapi apakah kita masih fokus? Ketika kita fokus kepada nama Yesus, saya rindu saudara mengevaluasi. Nama Yesus bicara tentang kuasa, bicara otoritas. Tapi bicara nama Yesus, bicara juga karakter pribadinya. Ketika Allah memberikan Yesus ke dalam dunia ini, bukan sekedar menyelamatkan kita, tapi dia juga memberi contoh pribadi, contoh karakter ilahi lewat Kristus. Di penghujung tahun 2021, mungkin banyak hal yang kita sudah capai. Tapi pagi hari ini mari bertanya, seberapa jauh saya semakin serupa dengan karakter Kristus. Ingat minggu lalu saya ngomong dengan saudara, saya bilang begini, yang aku ketika ngerjain ini kok diminta tolong lagi kerjain itu. Tiba-tiba rasanya Tuhan berbicara sama saya. Bukan yang penting, bukan di mana kamu berada. Bukan apa yang sedang kamu lakukan hari ini. Tapi apakah kamu bersama Yesus? Apakah engkau masih mengizinkan Yesus mengubah hidupmu? Karena ketika Yesus mengubah hidupmu, itu yang utama. Ada waktu kita sibuk menampilkan diri bagi orang lain, bukan? Tetapi siapakah sesungguhnya kita itu seringkali ketika kita tertekan. Itu keluar sejatinya kita. Ketika kita tertindas, keluar sejatinya kita. Dan itu untuk mengukur seberapa jauh kita telah diubahkan semakin seperti Yesus. Di tengah jalan, di atas kereta, di pesawat atau di mana saja ketika sendiri. Ketika kita fokus dengan Yesus, kita rasa kuasanya menjamah kita. Menjamah kita. Tapi yang lebih luar biasa, Tuhan mengubah karakter kita.
ketika nggak ada yang melihat, ketika kita sendiri, ketika gembala ini nggak di tengah jemaat, nggak disorot jemaat, disitulah karakter saya yang sejati. Saya berdoa juga sama dengan kita semua. Kalau kita fokus dengan Tuhan, kita akan melihat ke dalam. Efesus 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa itu kepenuhan Kristus? Kuasa ilahi, kasih ilahi. Tidak lain adalah karakternya yang memenuhi kita. Seberapa sabar saya. Seberapa saya telah menggantikan, membuang manusia lama, memakai manusia baru. Hari-hari ini kalau saudara gak suka cita di akhir tahun, jangan-jangan manusia lama saudara masih ada yang bercokol. Apa itu bawaan manusia lama? Marah, dengki, dendam, kritik. Tahukah saudara, itu warisan manusia lama. Itu ilustrasinya seperti tubuh. Kita bukan hanya diisi hal yang baik, makanan itu baik. Tapi tahu gak saudara, ada waktu di hidup kita nih sisa toksit saudara. Kebayang saudara, saya ingat papa dulu sempat ngalami gak bisa buang air. Lu menderita banget. Mungkin orang pikir ya, wah kalau gak bisa buang kan lumayan tuh. Apel jadi daging semua gak bisa. Ada yang harus dibuang. Ada kotoran-kotoran yang dibuang. Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara pastikan saudara terima yang baik. Tapi saudara pastikan juga buang racun-racun di dalam tubuh itu. Sekian lama saudara gak bisa buang air, gak bisa buang kotoran. Itu kotoran yang di dalam akan merasuki saudara. Memenuhi organ-organ saudara dan akhirnya semua jadi gagal berfungsi, ya kan? Sama. Ketika saudara fokus dengan Yesus, saudara bukan hanya menyerap segala yang baik, tapi saudara mulai membuang hal-hal yang tidak baik. Ada orang yang kenapa nggak happy? Karena dia masih menahan dendam, menahan kekecewaan, menahan amarah di dalam hidupnya. Dan itu mulai menjalar ke yang satu. Dia memendam hawa nafsu. Dia memendam hal-hal yang semua adalah racun bagi jiwa. Racun bagi kehidupan. Kalau gelas kita kotor, ada dua cara membersihkannya. Ambil air dan sabun saudara bilas. Namun kalau anak-anak seringkali cuci belum bersih. Minyak-minyak suka gak keangkat. Kotoran yang berkerak gak angkat. Ada satu cara. Taruhlah gelas itu atau alat itu di bawah air yang mengalir, terus mengalir. Dan dia terus menggali. Apa yang terjadi saudara? Kotoran-kotoran itu walaupun butuh waktu lama, akan terbuang dengan sendirinya. Ketika saudara fokus dengan Yesus, ada karakter-karakter yang buruk. Yang karena aliran kehidupannya, aliran kasihnya, aliran kuasanya mengalir terus mengalir. Saudara terus mengalami perjumpaan. Ketika memuji Tuhan, saudara angkat tangan. Saudara sadar betapa berdosanya saya, betapa keras hatinya saya. Tapi tiba-tiba Roh Allah menjamah. Saudara mulai tertemplak.
saudara mulai membuka hati. Saudara mulai melinangkan air mata. Dan Roh Allah mulai bekerja. Dia cabut kepahitanmu. Dia cabut amarahmu. Dan tiba-tiba seperti ayah saya yang wah gak bisa. Tiba-tiba dia berkata plong. Wah bebas luar biasa. Kenapa masih banyak yang tertekan? Karena kita gak fokus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga hal-hal yang buruk itu belum terbuangkan. Haleluya. Saya berdoa ketika saudara sungguh-sungguh fokus dengan Tuhan, saudara mengalami kuasanya. Saudara mengalami juga karakternya yang semakin diubahkan. Semakin diubahkan. Berapa besar perubahan itu? Itu antara Tuhan dan saudara. Tapi minimal saudara ngalami perubahan. Amin. Ya, alami perubahan itu. Dan yang ketiga saudara. Ketika saudara fokus dengan Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya untuk menyelamatkan kita. Tapi dia cukup sampai di situ. Bukan hanya kita selamat dari kebinasaan kepada kekekalan. Tapi selamat juga di hari ini. Sehingga kita bisa hidup hari ini. Tapi bukan sekedar hidup hari ini. Dan siap hidup kekal. Tuhan ubahkan karakter kita semakin serupa dengan Yesus. Tapi tahukah sasaran terakhir saudara dari Tuhan? Karena Tuhan mau apa saudara? Tuhan mau kita dengan dia ada dalam kesatuan. Itu yang dikatakan mereka akan menamakan dia Immanuel. Allah menyertai kita. Hari-hari ini kita mengalami dia Allah yang sertai perjalanan kita. Allah yang sertai suka duka kita. Allah yang sertai pergumulan kita. Tapi tujuan Allah beserta bukan sekedar melewati proses ini. Baik suka, duka, sakit, sehat. Tapi tujuan Allah sampai ketika semuanya telah selesai. Allah mau bersekutu dengan kita. Dalam kesatuan yang indah. Sebagaimana Bapa, Putra, Roh Kudus pada mulanya adalah kesatuan yang indah. Yang mulia. Sekarang Tuhan mau menyertakan kita dalam persekutuan itu. Saya bacakan 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Apa yang telah ada sejak semula. Yang telah kami dengar. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Yang telah kami saksikan. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itu yang kami tuliskan. Ini pengalaman dari Rasul Yohanes. Ketika dia fokus dengan Yesus. Ketika dia fokus dengan Allah dalam rupa Yesus. Kami dengar. Kami dengar dengan telinga kami. Kami lihat dengan mata kami. Kami saksikan sendiri. Bahkan kami raba. Ketika kita fokus dengan Tuhan. Pengalaman yang begitu real. Begitu nyata. Kita alami dengan Tuhan. Bagaimana kekristenan kita hari-hari ini? Apakah sudah mendengar, melihat, meraba, merasakan Tuhan begitu nyata? Itu yang kita bahas tadi 2. Nyata kuasanya. Nyata karakter kita berubah. Amin. Hidup itu telah dinyatakan. Dan itu bicara kehidupan. Dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Sekali lagi diulang ayat 3.
Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya, perhatikan ini, kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Tujuan kita bukan masuk surga, bukan. Tujuan kita adalah bersekutu dengan Allah, menjadi satu dengan Allah. Kalau ada pria kaya bertemu seorang wanita yang sederhana, mungkin cantik. Pria itu tinggal di sebuah mansion yang besar. Betul, ketika pria itu menikahi wanita itu, mereka akan tinggal bersama di mansion itu, di rumah yang mewah itu. Tapi kalau tujuan wanita itu sekedar rumah mewah itu, berarti dia gak punya cinta sejati. Betul. Tapi dia akan berkata, kemanapun engkau pergi, aku mau hidup bersamamu. Tujuan kita bukan sekedar surga. Tujuan kita bersekutu, bersatu, memiliki persekutuan dengan Allah. Supaya kita apa saudara? Menikmati Dia dan memuliakan Dia selama-lamanya. Amin. Bayangkan gak saudara, di Taman Eden, kita mundur. Ketika Adam bersekutu dengan Allah. Mungkin kita bilang lewat doa kah? Lewat persekutuan doa kah? Kira-kira apa yang didoakan oleh Adam? Tuhan, aku minta makan. Enggak ada, makanan sudah disiapkan. Dia gak akan berdoa untuk makanan. Tuhan, aku minta tempat oh, dia disediakan taman, tinggal di sebuah taman yang sangat indah. Tuhan, aku minta istri sudah disediakan. Jadi ketika Adam bersekutu dengan Tuhan, doanya bukan doa permohonan. Doanya adalah doa persekutuan. Saya percaya doanya adalah penyembahan. Doa adanya ucapan syukur. Oh Tuhan, hari ini aku bersuka cita banget. Kenapa? Wajah Tuhan pun tersenyum. Ada apa, Adam? Hari ini aku punya pengalaman. Pengalaman apa? Semua kebaikan Tuhan. Semua kemuliaan Tuhan. Adam pergi ke tempat yang ada emasnya. Dia terpesona dengan kekayaan Tuhan. Adam melihat istri jadi penuh. Dia terpesona. Doanya apa lagi saudara? Bukan meminta, bukan memohon, bukan merengek. Tapi berapa ke ulama kekristenan. Ya kalau doa saya udah terjawab gini-gini. Kenapa saudara? Karena kita belum fokus ketemu Tuhan. Ketika kita fokus ketemu Tuhan, kita kenal Tuhan. Pada saya jalan-jalan dengan Andrew, terus kita harus ke bawah ke tempat umum. Kita ke mall, dari apartemen turun. Saya panggil boy. Dia langsung lihat saya. Karena dia tahu yang panggil tuh papanya. Orang lain mau teriak boy gak akan dia dengar. Kenapa? Karena dia punya hubungan, persekutuan. Kalaupun saya panggil Andrew, dia akan langsung. Tapi kalaupun orang panggil Andrew, mungkin dia berpaling. Tapi dia akan mengerinyit. Siapa?
hubungan kita yang begitu dalam karena pengenalan yang begitu intim. Biar jadi evaluasi kita. Kalau tidak, mari kita refocus lagi kepada Tuhan. Ketika saya memanggil dia Bapa, saya tahu artinya Bapa. Ketika Tuhan menyebut nama saya tahu apa artinya. Tapi kalau saudara berdoa, datang ibadah cuma permohonan, menunggu jawaban doa, saudara mungkin belum ketemu dengan Yesus. Saudara harus kembali lagi cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu ditambahkan kepadamu. Saya evaluasi dengan istri. Kemarin ketika nyelesain kasus, saya cuma bilang anugerah Tuhan semata. Di pertengahan dengan orang tertentu kita kaget. Aduh, ada orang ya yang kaya luar biasa. Kita pikir 7 turunan gak mungkin habis. Karena hartanya triliun. Bukan jumlah triliun, 1 digit, 2 digit. Ratusan triliun. Kita bilang bisa habis juga ya. Untuk 1 kasus aja ditipu 7T. Waduh, saya membayangkan dunia ini ya. Tapi bukan itu kepuasan sejati. Tapi saya belajar sesuatu dari situ. Saya dengan istri belajar sesuatu. Saudara, hari-hari ini, bisakah saudara melihat harta itu Yesus? Itu ada lagu lama berkata, harta itu Yesus, juru selamatku. Tuhan gak janjikan kita kaya raya, miliarder segala macam. Tapi Tuhan janjikan kita limpah. Dengan damai, sejahtera, sukacita. Dan tidak kekurangan sesuatu apa. Yang penting tidak kekurangan. Bisa katakan amin? Amin. Kalau Tuhan kasih visi tidak kekurangan. Itu yang saya saksikan kepada teman saya. Nah hari-hari saya yang mengalami. Saya juga berkata, Tuhan siapa kami ini? Tapi semakin saudara fokus dengan Yesus, saudara akan mengalami kuasanya. Saudara akan melihat karakter saudara diubahkan. Tapi lebih jauh lagi, saudara dibawa dalam persekutuan. Dibawa dalam kesatuan dengan Tuhan. Wow. Ini saya coba cerita, orang yang cerita ya kayak gitu. Dia kasih foto dia dengan segala kemewahannya. Saya lihat dia sedang makan-makan. Terus dia bilang ini loh kami lagi makan bersama dengan orang kaya Asia. Orang kaya bukan Indonesia, Asia. Saya lihat kayak gitu. Itu yang saya bilang tadi. Tapi tahukah saudara, kita akan duduk sehidangan dengan Yesus dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Bukan 1-2 waktu. Awalnya 1000 tahun. Namun nanti setelah itu dari kekal sampai kekal. Hanya ketika saudara fokus dengan Yesus, saudara akan menemukan pewahyuan demi pewahyuan. Mengalami kuasa, diubahkan karakternya. Dan saudara akan merasa semakin satu dengan Tuhan. Apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Saya berdoa, saudara tetap fokus dengan Tuhan. Bahkan semakin fokus dengan Tuhan. Semakin saudara fokus, saudara akan melihat semakin hal-hal yang tadi ini terjadi dengan hidup kita. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita. Saya berdoa di Natal ini, saudara tidak sibuk dengan banyak hal. Fokus utama dengan Yesus. Ketika saudara fokus utama dengan Yesus, Tuhan akan menuntun saudara untuk fokus yang lain. Amin. Memperhatikan keluarga kah? Menjawab kebutuhan mereka kah? Amin. Ketika saudara fokus dengan Yesus, Tuhan akan membuat saudara bukan hanya terima berkat, menjadi saluran berkat. Amin. Haleluya. Saya rindu kita mengalami dia dan berkata,
Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta dengan aku. Jesus. Nyanyikan dari awal pujian ini. Haleluya. Yesus. Katakan engkau ada bersamaku. Haleluya. Kau ada dimanapun ku Ada. menuntun, menopang, menguatkan. Pelindung, Amin. menopang, menara kekuatan. Tuhan kau nyata di hidupku. Nyanyikan dari awal lagi. Katakan kau ada dimanapun ku ada. Menuntun, menopang, menguatkanku. Menghibur, pelindung, menara kekuatan. Tuhan kau nyata di hidupku. Katakan Immanuel, oh kau besertaku, ku aman dalam. Katakan Immanuel. Kau bersamaku, hidupku aman di dalam-Mu. Telah diberikan anak tunggal supaya dunia tidak tanpa Allah. Telah diberikan Yesus supaya manusia mengenali siapakah Allah itu. Dan Dia adalah Immanuel. Pujian bait ini berkata, engkau ada bersamaku. Coba baitnya ditampilkan. Kau ada di dalamku. Lagunya ditampilkan. Dari bait pertama. Kau ada dimanapun, ku ada. Saya percaya setelah dengar khotbah tadi, saudara pengen mendekat kepada Tuhan. Tapi yang pasti saudara harus tahu terlebih dahulu, Tuhan yang sudah mendekat kepada saudara. Saya nggak tahu apa keadaan saudara hari ini. Di lembah bayang-bayang mautkah? Di lembah kekecewaankah? Di lembah padang yang tandus saudara mulai kering secara rohani. Tapi ketahui Tuhan ada di sana menjangkau saudara.
Yang saudara perlukan cuma satu, bangkitkan imanmu. Pandang Yesus, panggil namanya, rasakan kasih-Nya. Karena Dia sungguh nyata, Dia mau menopang saudara. Firman Allah katakan, siapa berseru kepada nama Yesus diselamatkan. Tapi apakah saudara sungguh-sungguh berseru kepada nama Yesus? Fokus, Yesus, Yesus. Aku tidak akan pernah berhenti memanggil namamu sebelum aku rasa kuasa-Mu. Sebelum aku alami perubahan dari Engkau. Sebelum aku tinggal di tempat kudus-Mu. Dia sudah datang. Dia begitu dekat. Tapi kesungguhan saudara menentukan fokus saudara. Fokus saudara menentukan seruan saudara. Fokus saudara menentukan keseriusan saudara. Dia sudah datang. Dan Dia sungguh engkau mengalami Immanuel-Nya. Apapun bebanmu dilepaskannya. Apapun kekotoranmu disucikannya. Apapun persoalannya, Dia jawabannya. Immanuel, katakan Immanuel. Kau bersamaku, ku aman dalam-Mu. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Oh, Kau bersamaku, hidupku aman di dalam-Mu. Mari mulai sembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Orala bakaya laba syanda, derala bakaya laba syanda. Terima kasih Tuhan, Kau Allah Immanuel. Kau besertaku, syurala bakaya laba syanda. Kau kekuatanku, Kau keselamatanku, rala bakaya laba syanda. Oreleba ya laba kaya laba, orala bakaya laba shere laba, derala bakaya laba sho. Immanuel, Immanuel, Kau besertaku, Kau penopangku, orala bakaya laba syanda, orala bakaya laba shere, orala bakaya laba syanda, orala bakaya laba syanda, DPP, orala bakaya laba syanda, orala bakaya laba syanda, orala bakaya laba syanda, orala bakaya laba syanda. Biar engkau fokus dengan Tuhan. Apapun kelemahanmu, apapun persoalanmu, akan diubahkan di hadirat Tuhan. Dia bisa menjadi air yang membersihkan saudara. Dia bisa menjadi oksigen yang menghidupkan saudara. Dia bisa hadir memeluk saudara dalam hangat kasih-Nya. Karena Dia Allah Immanuel. Dia mengerti saudara. Dia mengerti saudara. Dia mengerti saudara. Dia hadir buat saudara. Arahkan pandanganmu. Maukah semua jemaat
buat tangan seperti ini. Karena Engkau membawa hatimu. Tuhan, jamah hatiku, penuhi hatiku, aliri hatiku. Aku haus akan Engkau. Aku perlu akan Engkau. Karena Engkau memberi hatimu untuk fokus kepada Tuhan. Orala bakaya lama syanda, orala bakaya lama syanda. Kami membawa hati kami, kami membawa hidup kami, kami membawa perhatian kami membawa fokus kami. Biar kembali kepadamu Tuhan. Dapatkan kami seutuhnya, dapatkan kami seluruhnya. Supaya kami mendapatkan seutuhnya, mendapatkan Engkau seutuhnya, mendapatkan Engkau seluruhnya. Supaya kuasa-Mu itu nyata dalam hidup kami. Supaya karakter-Mu itu nyata dalam hidup kami. Dan kami tinggal dalam persekutuan dengan Engkau. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba lepaskan damai sejahtera. Hamba lepaskan pengampunan. Hamba lepaskan penyertaan Tuhan. Kekuatan. Confident. Rasa percaya akan Engkau. Sehingga membangkitkan iman. Rasa berharga. Rasa kasih sayang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang tenanglah jiwa kami. Karena kami tahu kebajikan, kemurahan belaka menyertai kami seumur hidup kami. Itu sebabnya kami akan fokus tinggal di rumah Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh keberadaanmu. Roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Diangkatnya engkau jadi kepala bukan ekor. Terus naik bukan turun. Dibuatnya engkau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Dan diutusnya engkau dan saya sebagai garam dunia ini, terang dunia ini, pembangun kota di atas bukit. Biar fokus kita kepada Tuhan diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapa kita di surga. Dan setiap orang yang mau fokus kepada Tuhan katakan amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.